Selamat malam, Shalom. Jemaat Sumber Kasih, mempelai Kristus yang saya kasihi. Mengawali ibadah rumah tangga ini, mari kita dengan membaca Amsal 2 ayat 1-7 secara berbalasan. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat, dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian, dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak, dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan. dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang jujur. Menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyanyi pujian Tuhan, yaitu dari Kitab Bakti 18 bait 1. Marilah bernyanyi puji Tuhan, bunyikan seruling dan sesandung. Pujilah Dia di atas tahtanya yang mulia. Puji Dia hai segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa. Pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan. Pujilah Dia segala yang bernafas. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu sepanjang kehidupan kami. Tanpa Engkau kami tidak mampu berjalan dalam dunia yang penuh dengan berbagai godaan. Lewat ibadah keluarga saat ini, kami datang mengucap syukur kepadamu. Kami menyadari hidup bersamamu melalui persekutuan orang beriman sangat berarti. Kami saling dikuatkan dan dihibur melalui pujian dan doa, sehingga kami memperoleh kekuatan serta hati kami menjadi damai. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita bermazmur pujian secara berbalasan yang kita ambil dari Mazmur 128 ayat 1-6. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, Berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur. Di dalam rumahmu, Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun. sekeliling mejamu, Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, Supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Damai sejahtera atas Israel. Berbahagia tiap rumah tangga, di mana kaulah tamu yang tetap, dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhannya tiadalah lengkap. Di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu
dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Berbahagia rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Mu, serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu, di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Jemaat Sumber Kasih sebagai mempelai Kristus yang saya kasihi dalam Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Baiklah kita mempersiapkan pembacaan Alkitab dari 1 Korintus 7 ayat 10 dan 11. 1 Korintus 7 ayat 10 dan 11. Kita biarkan Alkitab kita terbuka dan mari kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau tahu batas kekuatan kami untuk berada di rumah saja. Karena itu kami ingin menimba kekuatan baru dari firman-Mu, supaya kami tetap kuat menghadapi badai COVID-19. Bimbing kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami fokus mendengarkan firman-Mu. Ampuni dosa kami dan sucikanlah kami, agar kami layak mendengar sabda-Mu. Amin. Marilah kita membaca Alkitab dari 1 Korintus 7 ayat 10 hingga ayat yang ke-11. Firman-Nya sebagai berikut. Kepada orang-orang yang telah kawin, aku tidak, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat, sebelum bencana COVID-19 melanda dunia, ada banyak orang sudah mempersiapkan pernikahan mereka. Ada yang membatalkan setelah ada bencana COVID-19, tetapi ada juga yang terus memfollow up rencana pernikahan mereka. Sehingga dari layar televisi kita bisa menyaksikan orang-orang di luar negeri menikah, dan juga orang-orang yang ada di Indonesia, artis, penyanyi seperti Feby Palwinta menikah dengan Razi Bawazir, pedangdut Zaskia Gotik,
menikah dengan pengusaha bernama Surajudin Mahmud, dan juga Bunga Jelita menikah dengan Samsir Alam. Saudaraku, ternyata badai COVID-19 tidak dapat menghalangi penyatuan cinta suci mereka. Sehingga sekalipun ada COVID-19, mereka tetap melangsungkan perkawinan. Melihat begitu antusiasnya orang menikah di masa pandemi ini, maka kita bisa mengatakan bahwa ternyata menikah itu menyenangkan. Betul? Ya. Menikah itu sangat-sangat indah. Membangun rumah tangga itu membuat orang saling melengkapi satu dengan yang lain. Namun yang satu ini mempertahankan pernikahan itu yang sulit. Sulit bukan berarti tidak bisa, ya, bisa. Bagaimana bisa, saudara-saudara? Mari kita memperhatikan pembacaan kita tadi. Dari 2 ayat, kita akan membahas pertama-tama bagaimana sih latar belakang dari pembacaan kita. Lalu kita akan melihat bagaimana Rasul Paulus menyikapi keadaan itu. Dan yang terakhir kita akan melihat apakah ada pelajaran yang sangat penting dan berharga bagi upaya kita untuk memperjuangkan dan mempertahankan pernikahan kita. Mari kita lihat saudara-saudara bagian pertama, latar belakang. Kota Korintus itu letaknya sangat strategis dan rakyatnya begitu majemuk. Agama-agama dari Romawi, dari Roma, dari Yunani, bahkan dari Timur itu disambut di daerah itu, mendapat tempat, saudara. Dan yang paling mereka sukai adalah Dewi Venus. Kenapa ya? Karena Dewi Venus itu adalah Dewi cinta birahi. Oh, kuilnya tuh ada di mana-mana. Ya, ada di mana-mana. Ada banyak perempuan cantik di kuil itu. Dan mereka mengabdi sebagai pelacur suci di sana. Itulah sebabnya, orang suka sekali ke tempat itu. Kemudian kita lihat menurut Matera bahwa latar belakang pembacaan kita ini adalah ada kelompok orang Kristen yang memaksakan pandangan mereka kepada orang Kristen yang lain agar hidup bertarak. Sehingga bagi mereka yang penting kita bisa bertarak dan kita bisa terus mendekatkan diri kepada Tuhan, mengabaikan keluarga. Tetapi ada lagi saudara-saudara, kelompok yang bernama kaum Zinik. Kaum Zinik ini mempersoalkan pernikahan. Mereka mengatakan bahwa keluarga itu menghambat mereka untuk mencari dan mencapai apa yang namanya hikmat.
Karena mereka sangat mengagungkan hikmat itu. Ya tentu saja hikmat duniawi. Nah saudara-saudara, jemaat Korintus sebagian besar adalah non-Yahudi. Yang sudah bertobat tentu saja. Sebelum mereka menjadi orang Kristen percaya kepada Yesus, mereka punya latar belakang agama dewa-dewi. Kemungkinan saudara-saudara mereka kemudian membanding-bandingkan. Enak yang mana ya? Jadi orang Kristen dengan disiplin rohani yang tinggi? Atau ikut dewa-dewi yang bisa menikmati segala sesuatu yang namanya nikmat dunia. Jemaat yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, bagaimana? Kita masuk pada bagian yang kedua. Bagaimana Paulus menghadapi situasi ini? Mari kita lihat kembali pembacaan kita tadi di ayat 10 dan 11. Bahwa Paulus tidak mengungkapkan pendapatnya sendiri. Ketika ia memerintahkan sesuatu kepada warga jemaat, dia bilang bukan aku, tetapi Tuhan. Bahwa istri tidak boleh menceraikan suaminya dan suami tidak boleh menceraikan istrinya. Digarisbawahi oleh Rasul Paulus bahwa ini adalah perintah Tuhan. Bukan mau-maunya saya. Saudara-saudara, perintah Tuhan yang mana ya? Di Kejadian 2 ayat 24. Kita lihat Kejadian 2 ayat 24. Dikatakan begini. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, dari sini saudara-saudara kita bisa melihat bahwa ternyata yang namanya lembaga pernikahan itu pun bukan mau-maunya manusia ketemu jatuh cinta lalu bilang kawin yuk. Bukan saudara-saudara. Tetapi lembaga ini diciptakan oleh Tuhan dari mulanya. Allah lah yang menciptakan lembaga perkawinan ini. Bukan mau-maunya manusia. Tetapi Allah mempertemukan manusia, laki-laki dan perempuan. Dia merestui, dia memperlancar semua niat dan rencana. Dan terjadilah yang namanya perkawinan. Sehingga saudara-saudara, pernikahan Kristen itu adalah kudus. Sifatnya adalah suci. Monogami. Satu suami dan satu istri. Bukan poligami atau bukan poliandri. Poligami itu suami punya banyak istri. Poliandri itu istri punya banyak suami. Ada loh, jangan dikira. Saya pernah menjumpai itu soalnya. Jadi ada. Nah saudara-saudara, kita lihat. Lalu apa yang menjadi tujuan perkawinan dari kitab Kejadian 2 ayat 24? Supaya manusia itu menjadi satu. Ya, menjadi satu, laki-laki dan perempuan itu menjadi satu.
bukan hanya dalam pengertian biologis, tetapi menjadi satu itu dalam pengertian yang sangat luas. Menjadi satu pandangan. Jadi kalau Bapak bilang ini, Ibu juga bilang ini. Menjadi satu pandangan, satu perasaan, menjadi satu hobi, bisa itu terjadi. Ya, menjadi satu dalam banyak hal. Karena itu perkawinan membutuhkan waktu yang sangat panjang. Yesus menegaskan itu saudara-saudara di dalam kitab Injil Matius 19. Ya, ayatnya yang ke-6. Umur perkawinan Kristen itu sampai maut memisahkan. Sampai kematian datang, merenggut suami atau merenggut istri. Jadi perkawinan Kristen untuk proses penyatuan itu tidak instan. Ini yang harus dicatat. Ya, tidak instan. Tidak langsung jadi saudara-saudara penyatuan itu dalam kehidupan rumah tangga. Dikatakan oleh Yesus jangan diceraikan manusia. Manusia itu siapa? Pribadi itu sendiri yang menikah dan juga ada pihak ketiga. Pihak ketiga itu siapa? Bisa orang tua, bisa kakak, bisa adik, bisa saudara, famili yang lain. Ya, bisa yang namanya apa itu? Orang ketiga. Nah, itu dia. Nggak boleh mereka menceraikan suami istri yang sudah ikrar di hadapan Tuhan. Nah karena itu saudara-saudara kita masuk pada bagian yang ketiga. Pelajaran dari firman ini bagi kita. Yang pertama. Pernikahan itu adalah rancangan Allah. Bersifat tetap dan seumur hidup. Kudus. Suci. Yang kedua, perceraian tidak diperintahkan di bagian manapun di dalam Alkitab. Saudara boleh cari dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Tidak pernah diperintahkan untuk bercerai. Bahkan tidak pernah dianjurkan di dalam Alkitab. Yang ketiga, agar rumah tangga Kristen itu terhindar dari yang namanya perceraian, dari yang namanya pisah ranjang. Ini yang harus dilakukan. Yaitu ciptakan house saudara menjadi home. Apa maksudnya ya? House itu berbicara tentang gedungnya. Home itu bicara tentang suasana yang ada di rumah. Belum tentu rumah gedongan itu house kelihatan cantik dari rumah. Dari luar, dia adalah home, belum tentu. Kadang-kadang rumah cantik itu yang kelihatan dari luar, dia rupa hotel. Iya toh? Orang bangun pagi tidak menyapa. Ya. Orang bangun pagi atau siang atau malam muka-muka brot. Ya toh? Apa ya muka brot orang Manado bilang? Ya muka gitu loh, brot. Gak bagus dilihat, gak indah dipandang. Jadi bukan jaminan bahwa rumah yang indah dari luar dia menjadi home. Tuhan mau supaya setiap rumah menjadi istana bagi penghuninya karena ada home di dalam. Ya. Ada orang yang bertegur sapa, satu dengan yang lain.
ada canda dan tawa, ada nasihat yang didengar, ada kritik yang dibangun untuk satu tujuan menjadi lebih baik. Dan itu yang harus diciptakan. Yang kedua, kita bisa juga di dalamnya harus saling menghargai satu dengan yang lain. Memberi support saudara-saudara satu dengan yang lain. Lalu setiap ucapan yang keluar dari mulut bibir kita itu harus dikontrol. Jangan ember ya. Begitu mau ngomong-ngomong, akhirnya yang lain tersinggung. Jangan begitu. Setiap ucapan harus dikontrol dulu, baru diucapkan. Kemudian yang paling penting dari semua, suasana home itu adalah kasih. Kobe Bryant, bintang basket yang terkenal, baru saja meninggal bukan? Belum lama. Dan ketika dia sudah meninggal ditemukan sebuah surat yang ditujukan kepada anak-anaknya waktu mereka masih kecil. Apa bunyi surat itu? Ini dia. I would rather be with you than doing anything else. Artinya apa? Saya lebih suka berada bersama kalian, anak-anaknya, dibandingkan melakukan hal-hal yang lain. Saudaraku, Brian ini menikah di usia 20 tahun. Masih muda bukan? Dan istrinya Vanessa umur berapa? 18 tahun. Orang bilang, oh mereka bercerai karena terlalu muda. Anda juga saudara-saudara. Umur bukan ukuran. Ya. Ini pengantin yang masih muda. Mereka membangun rumah tangga yang sangat baik. Saudara-saudara, ketika menikah, kita mengatakan kepada pasangan kita adalah I love you. Ketika punya anak-anak, kita katakan kepada anak-anak kita I love you full. Kasih tidak mungkin tanpa waktu. Mengasihi seseorang tanpa memberi waktu itu nonsense, saudara-saudara. Omong kosong. Di masa pandemi COVID-19, kita punya banyak sekali waktu untuk mewujudkan kasih itu kepada keluarga kita. Pergunakan waktu itu sebaik-baiknya. Akhirnya, bersyukur untuk keluarga yang Tuhan beri kepada kita saat ini. Perjuangkan dan pertahankan keutuhan keluarga. Lepaskan pengampunan sebanyak-banyaknya dalam rumah tangga kita. Lalu berikan kasih sebanyak-banyaknya kepada suami, istri, orang tua, anak-anak, saudara, famili. Tuhan akan memelihara kehidupan keluarga kita dengan berkat-berkat kehidupan yang kita minta maupun yang tidak kita minta. Amin. Keluarga hidup indah bila Tuhan di dalam.
kasih yang sempurna, Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Keluarga hidup indah bila Tuhan pemimpinnya. Dalam suka, dalam duka, kita dalam tangannya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Marilah kita berdoa. Kami mengaminkan pujian yang baru saja kami lantunkan, ya Tuhan. Kami suka sekali membangun kehidupan rumah tangga di mana Engkau hadir. Supaya firman Tuhan yang baru saja kami dengar, sungguh-sungguh dapat kami praktekkan di dalam kehidupan kami masing-masing. Ya Tuhan Allah kami, kalau selama ini kami belum berhasil atau gagal membangun kehidupan rumah tangga yang Tuhan inginkan, kami mohon Tuhan mengampuni kami. Dan mulai hari ini Tuhan, kami hendak membangun komitmen untuk membangun kehidupan keluarga yang lestari, penuh dengan cinta kasih. Keluarga yang di dalamnya setiap pribadi Tuhan memegang tangan kami, supaya kami merasakan hadirat Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Mampukan kami untuk mempergunakan waktu yang ada di rumah saja untuk membangun kehidupan yang harmonis, yang sungguh-sungguh menyayangi dari hati yang tulus, yang menyapa dengan kasih, dan juga yang memberikan kritik-kritik membangun untuk keberhasilan di masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Hari ini kami merangkul saudara-saudara kami, para dokter dan para medis yang terus berjuang untuk menyembuhkan kekasih-kekasih kami yang sakit. Apakah itu sakit karena COVID-19 ataupun sakit-sakit yang lain. Berkatilah perjuangan mereka Tuhan, agar semakin banyak orang disembuhkan. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang berduka cita karena kehilangan kekasih-kekasih mereka. Oh Tuhan, hati mereka masih hancur, masih sangat terluka karena perpisahan ini. Kami mohon hadirat-Mu juga hadir di tengah-tengah pergulatan untuk keluar dari duka cita yang dalam. Berikan titik terang kepada mereka ya Bapa. Suatu momen di mana Engkau menguasai hidup mereka, sehingga mereka bisa bangkit. Mereka bisa merasakan sukacita yang diberikan oleh Tuhan untuk menggantikan hari-hari duka cita mereka. Kami berdoa ya Tuhan, utamanya untuk jemaat kami yang sakit. Biarlah Tuhan hadir juga di tengah-tengah kehidupan mereka,
Tuhan memberikan penghiburan. Tuhan memberkati makanan, minuman, dan obat-obatan. Tuhan memberkati semua sentuhan kasih dari famili yang berusaha agar kekasih-kekasih kami boleh sembuh kembali. Kami berdoa ya Tuhan, untuk warga jemaat kami dan semua orang yang terdampak dari bencana COVID-19 ini. Mereka kehilangan pekerjaan. Mereka harus menghidupi keluarga mereka terus. Oh Tuhan, Engkau akan memelihara hidup mereka. Kami yakin benar bahwa Tuhan tidak pernah gagal di dalam janji-Mu untuk memelihara kehidupan anak-anak manusia. Karena itu kami pinta kepadamu, berikan mereka kekuatan iman. Berikan kemampuan untuk menunggu waktu Tuhan. Tidak cepat-cepat memaksakan kehendak dengan melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Orang-orang yang terdampak bencana COVID-19. Buat mereka dapat mengisi waktu-waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Ya Tuhan Allah kami, saat ini kami hendak berdoa untuk saudara-saudara kami, tim multimedia, tim sound system, dan juga tim musik. Biarlah Tuhan memberkati mereka di dalam seluruh aktivitas yang mereka lakukan untuk kelancaran. Dari ibadah-ibadah yang berlangsung baik hari Minggu maupun hari Rabu. Saudara kami Fani yang sedang sakit, Tuhan berkenan menjamah, memberikan kekuatan dan kesembuhan kepadanya, agar dalam waktu yang tidak terlalu lama, ia boleh bergabung lagi dalam tim live streaming, sehingga semua pekerjaan dapat berlangsung dengan baik dengan tim yang komplit. Ya Tuhan Allah kami, sekarang kami berdoa untuk semua jemaat yang berada di rumah. Tuhan berikan hati yang sabar. Tuhan berikan kemampuan untuk tetap bersukacita. Tuhan jauhkan segala bentuk stres dan depresi. Tetapi biarlah di waktu-waktu berada di rumah saja, Tuhan memunculkan segala bentuk kreativitas yang kami bisa lihat, keluarga bisa nikmati, yang selama ini mungkin terpendam. Dan kami boleh saling memberikan jempol yang manis untuk saudara-saudara kami yang berada di rumah. Terima kasih ya Tuhan Allah kami, apapun yang menjadi pergumulan dari umat-Mu, kami percaya bersama dengan Tuhan Yesus Kristus akan ada solusi, akan ada jalan keluar yang indah yang Tuhan Yesus sediakan bagi umat-Mu. Terima kasih ya Tuhan Allah kami. Inilah doa sembahyang kami, sendengkanlah telinga-Mu. Karena doa ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahan akan meluap dengan air buah anggurnya. Kolekte yang terkumpul dapat dipersembahkan ke Bank Mandiri Giro Jemaat seperti yang tertera pada layar, atau dapat dimasukkan ke dalam amplop dan diserahkan ke kas jemaat jika kondisi sudah memungkinkan, atau dikoordinasikan dengan korsek. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bawa persembahanmu segera pada Tuhan Allahmu. Ingat akan janjinya tetap, Ia memberkatimu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Marilah kita mendoakan persembahan syukur ini. Ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas persekutuan yang indah ini. Kami boleh memberikan persembahan kepadamu. Berkati serta pakailah persembahan ini sebagai alat kesaksian dan pelayanan dalam persekutuan kami. Dalam nama Tuhan Yesus sumber berkat, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah pada saat ini. Firman Tuhan yang menjadi amanat pengutusan kita diambil dari Ulangan 31 ayat 6. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Setialah kepada Tuhanmu, hai kawan yang penat. Setialah, sokongannya tentu di jalan yang berat.
daya menolong orang yang percaya. Setialah, bertahanlah tetap sehingga kau menang. Setialah, selamatmu genap sesudah berperang. Meski bertambah mara bahaya, telah hampir habis susah payah, setialah. Jemaat, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.